Baik, kita lanjutkan bahasan kita untuk shape descriptor yang kedua, yaitu shape context. Slide ini merupakan bagian dari mata kuliah CSH 414I3 Sistem Berkognisi yang diajarkan di Fakultas Informatika Universitas Telkom. Pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya shape context. Sebelum shape context ini muncul, telah banyak dijumpai pengaplikasian teknik pengenalan pola berbasis statistik untuk keperluan pengenalan objek pada citra. Umumnya, vektor ciri direpresentasikan berdasar pada nilai kecerahan yang diambil dari suatu blok citra. Jadi kalau kita punya suatu blok citra berukuran 4x4 pixel, jadi ada 16 pixel, maka kita akan punya vektor ciri berukuran 16, di mana masing-masing komponen vektor merupakan nilai intensitas atau nilai kecerahan pada pixel tersebut. Dulu umumnya seperti itu. Dengan representasi tersebut, Belongi dan kawan-kawan menganggap bahwa vektor berisi nilai kecerahan pixel dianggap kurang memuaskan sebagai representasi objek. Meskipun sejumlah strategi telah diuji coba ya, menggunakan nearest neighbor untuk mengekstrak prinsipal komponennya terlebih dahulu, atau menggunakan SVM ataupun menggunakan convolutional neural network. Nah, shape context pun lahir menjawab tantangan tersebut. Pada dasarnya, shape context ini merepresentasikan informasi posisi relatif. Nah, maksudnya apa nih? Pada shape context ini, kita akan mengambil sekumpulan titik sampel dari kontur objek. Nah, coba di highlight bagian kontur. Di sini ya ada kata kontur, berarti kita memang bekerja dengan kontur objek. Jadi objeknya diubah dulu agar kita bisa mendapatkan konturnya. Kemudian titik-titik sampel yang sudah kita ambil dari kontur tadi, tiap titik diasosiasikan dengan suatu deskriptor yang selanjutnya kita sebut sebagai shape context, yang pada dasarnya mendeskripsikan susunan kasar dari sisa shape relatif terhadap suatu titik. Nah, berikut adalah ilustrasi dari shape context. Saya punya dua huruf A yang secara kasat mata bentuknya berbeda. Namun, pada dasarnya dua huruf A ini sama. Nah, gimana? Seperti apa sih representasi shape context-nya? Nah, kita coba lihat ya. Saya buat konturnya terlebih dahulu. Oh ya, kontur di sini akan dijadikan dasar pengambilan titik-titik sampel. Nah, di sini titik-titik sampel. Titik sampelnya bisa 50, bisa 100, dan jaraknya antar satu titik sampel dengan titik sampel lain itu sama. Di sini contoh pada bagian C saya ambil 2 titik sampel di sini, kemudian pada bagian D yaitu huruf A kedua saya ambil 1 titik sampel di sini. Saya ingin membandingkan titik sampel yang ada di huruf A pertama, yaitu yang ini kotak ya, dengan yang di sini. Nah, gambar ini lingkaran ya, ini lingkaran, kemudian ini segitiga, dan yang di sini adalah belah ketupat. Gambar E adalah shape context untuk titik yang direpresentasikan dengan simbol lingkaran. Sedangkan gambar F merupakan shape context untuk titik yang diberi simbol belah ketupat pada huruf A yang kedua. Dapat dilihat ini adalah histogram shape context-nya sangat mirip. Berbeda dengan histogram untuk shape context dari titik yang diberi simbol segitiga yang ada pada gambar G.
Anda perhatikan bahwa histogram shape konteks yang digambar G ini sangat berbeda jauh dengan histogram shape konteks E dan F. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa O shape konteks dari titik lingkaran ini yang diberi simbol lingkaran dengan shape konteks yang diberi dari titik yang diberi simbol belah ketupat ini sangatlah mirip. Ini baru satu titik. Kalau kita punya n sampel, n titik sampel pada setiap kontur, maka kita bisa membayangkan, berarti kita bisa menggunakan titik-titik sampel tersebut atau shape konteksnya sebagai representasi dari shape. Jika dua buah shape itu mirip, maka shape konteksnya pun juga akan mirip. Seperti itu ide dari shape konteks. Sebelum kita melangkah lebih detail ya. Nah, cara membangun shape konteks ini cukup sederhana. Kita bekerja dengan koordinat log polar. Meskipun sama-sama representasi berbasis kontur, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membahas tentang chain core, representasi shape berbasis kontur juga. Kalau di sini representasi shape berbasis kontur, tapi saya menggunakan shape konteks. Nah, langkah pertama adalah ambil titik-titik sampel pada kontur sejumlah n buah. Nah, di sini adalah parameter yang harus di-set. Terserah kalian mau menggunakan berapa titik. Kemudian untuk setiap titik yang kita ambil tadi, kita membuat vektor berukuran n-1. Jadi kalau saya punya 100 titik sampel, jika misalnya, sebentar. Jika saya punya 100 titik sampel, maka vektor ini ya, jika n saya berjumlah 100, maka saya akan punya vektor berukuran 99 n-1 yang menghubungkan titik tersebut ke semua titik lain. Bayangkan saya punya 100, kalian punya 100 titik, kemudian setiap saya hubungkan satu titik si P1 itu ke P2, P3 sampai ke P100. Maka saya akan punya vektor 99 dimensinya, di mana nilai dari setiap komponen vektor adalah jarak antar titik. Karena koneksi dari satu titik ke titik lain itu kan pada dasarnya adalah vektor. Nah, kita bisa mengukur jaraknya. Nah, definisi formalnya seperti ini. Nah, di sini Q minus PI. Jadi di sini kan kita menghitung jaraknya. Sehingga untuk satu titik saya akan punya satu histogram shape konteks seperti ini. Yang pada dasarnya menghitung kemunculan dari jarak untuk setiap bin. Nah, di sini ya, dengan HIK merupakan shape konteks dari PI, dari satu titik. Jadi setiap satu titik kita akan punya satu histogram. Jadi kalau kita punya n sampel, n titik sampel, saya punya n histogram, seperti itu. Nah, histogram itu kan pada dasarnya menghitung frekuensi kemunculan label tertentu. Kalau pada LBP yang sudah kalian pelajari pada video sebelumnya, histogram LBP yang awal dia memiliki 256 label. Nah, kalau di sini jumlah bin pada histogram itu ditentukan oleh koordinat log polar yang digunakan. Contoh, ini adalah contoh koordinat log polar. Setiap kotak-kotak kecil ini adalah satu bin. Jadi kalau di sini di koordinat log polar ini saya akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 kali 1, 2, 3, 4 48 bin untuk koordinat log polar yang ini. Di sini ada 12 kali 4 level. Saya punya 48 bin. Sedangkan untuk koordinat log polar yang ini saya punya 8 kali 1, 2, 3, 4.
32 bin. Seperti itu. Cukup sederhana ya. Nah, ini adalah shape konteks. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghitung kemiripan shape jika kita menggunakan shape konteks sebagai representasi ciri shape. Untuk satu shape kita akan memiliki sejumlah n histogram. Kalau misalnya kita menentukan parameter jumlah titiknya adalah 100, maka untuk semua shape yang ada pada dataset kita, kita juga harus ambil 100 titik sama ya. Jadi nggak boleh 100, kemudian shape yang lain 50, nggak boleh. Jadi harus sama 100 dan 100. Ini pencocokan tiap titik ke semua titik pada shape konteks dilakukan menggunakan chi-square. Nah, rumusnya seperti ini, cukup sederhana. Nah, nilai kemiripan yang kecil menyatakan bahwa dua shape konteks kemungkinan berasal dari titik-titik yang berkorespondensi pada dua shape. Jadi semakin kecil nilainya, maka dianggap shape konteksnya semakin mirip. Seperti itu. Kalau dia semakin besar nilainya, maka dianggap shape-nya tidak mirip. Nah, berikut saya berikan contoh ilustrasi korespondensi antar titik. Nah, di atas pada bagian gambar pertama ini adalah gambar dua buah gambar apel. Di sini adalah titik-titik yang disampel untuk shape konteksnya. Kalian bisa memperhatikan korespondensi antar titik. Nah, shape konteks ini, setiap satu titik ini adalah satu shape konteks, dia kan bikin histogram. Nah, kalau kalian bayangkan berarti satu shape akan punya n titik, shape lain juga punya n titik. Bagaimana cara dia mendapatkan korespondensi yang tepat, bahwa dia harus berkorespondensi ke sini gitu kan, bahwa dia harus berkorespondensi ke sini. Nah, ini merupakan permasalahan bipartite graph, bipartite weighted graph, karena ada bobotnya ya. Nah, bipartite graph ini bisa diselesaikan menggunakan Hungarian algorithm. Coba dicari, nggak saya tampilkan di sini seperti itu. Nah, ini saya zoom in contoh di sini. Di sini dianggap shape konteks di sini mirip dengan shape konteks yang ada di sini. Karena shape konteks yang di bagian hijau ini juga dianggap mirip. Namun ternyata saya berikan contoh yang kurang bagus ya. Ini contoh gambar pisang. Nah, ternyata shape konteks yang di sini dia menganggap mirip dengan yang di sini. Nah, ini menjadi tantangan karena ini kan bentuknya sama-sama lengkung ya. Bisa jadi pada saat dia membangun shape konteks di sini, dia kan akan mencari nilai dari titik dia ke semua titik sampel yang lain. Pada saat di sini, pada saat titik di sini juga sama, dia akan mencari. Nah, ternyata titik yang di sebelah sini dengan titik yang di sebelah sini itu dianggap shape konteksnya kecil. Seperti itu. Begitu juga yang di sini nih. Nah, di sini lengkungan di sini dengan di sini. Begitu. Nah, karena shape konteks ini dianggap rotation invariant, jadi mampu menangani rotasi. Jadi kalau kita pikir ini kan harusnya lengkungannya nggak sama gitu, karena dia melengkung ke sana dan melengkung ke sini, kan dia rotation invariant. Mau seperti apapun akan dianggap sama rotationnya. Jadi ini tantangan pada shape konteks seperti itu. Baik, itu penjelasan tentang shape konteks yang merupakan shape deskriptor kedua yang saya bahas dalam mata kuliah sistem rekognisi. Semoga bermanfaat. Berikutnya untuk shape deskriptor yang akan saya bahas adalah turunan dari active shape model. Nah, ini shape deskriptornya agak berbeda dengan shape deskriptor berbasis kontur. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.